Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni amin. Alhamdulillah, kita melanjutkan video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke video yang ketiga. Diharapkan untuk melihat di playlist, insyaallah itu lebih jelas urutan ya, 1 2 3. Dan ini tadinya kan kita mau belajar pakai kitab syarah gitu ya. Syarah syurutis shalah wa arkaniha wa wajibatiha. Tapi kayaknya panjang banget gitu ya. Mungkin kita gini aja. Kita baca matannya gitu ya. Adapun penjelasannya kita tetap ambil dari syarah yang telah kita awali sebelumnya begitu ya. Adapun secara penjelasan kita ngambil dari syarah itu. Adapun yang kita baca di video ini adalah kita pakai matannya langsung gitu ya. Insyaallah lebih mudah gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ats-tsani. Nah, ini maksudnya ini asyartu ats-tsani begitu ya. Kemarin kita sudah membahas syarat yang pertama ya, syarat wajib salat yang pertama yaitu Islam. Sekarang yang kedua yaitu syarat yang kedua. Ats-tsani al-aqlu wa dhidduhu al-jununu. Syarat yang kedua adalah al-aqlu. Seorang itu harus berakal. Nah, lawannya adalah atau kebalikannya adalah gila. Nah, kalau gila maka diangkat darinya pena atau dia tidak diberikan beban syariat gitu ya. Atau ketika mereka berbuat salah Allah tidak catat gitu ya. Jadi, sebagaimana dijelasan oleh para ulama, nanti kita lihat penjelasan para ulama terkait marfu'un anhul qalamu atau diangkat darinya pena. Tayyib. Syarat yang kedua adalah berakal. Kemudian wal majnunu marfu'un anhul qalamu hatta yufiqa. Nah, adapun orang gila gitu ya, diangkat darinya ya marfu'un anhul qalamu, maka diangkat darinya apa itu pena. Pena hatta yufiqa sampai dia sadar. Tayyib. Nah, al majnun maksudnya orang gila, la tasihhu minhul a'malu las salatu wala ghairuha. Jadi orang majnun itu dia ketika beramal amalnya enggak sah. Begitupun salatnya tidak terima. Gitu ya. Begitupun amal-amal yang lainnya begitu ya. Baik. Marfu'un anhul qalamu ya, dijelaskan oleh para masyayikh atau para ulama bahwasanya marfu'un anhul qalam yang ini yang kita tebalin warnanya, kita kasih warna ini. Itu maksudnya marfu'un anhul qalam artinya la tuktabu anhu sayyi'atu wa la tuktabu lahul hasanatu. Maksudnya adalah kesalahan mereka itu tidak ditulis. Begitupun hasanat mereka atau perbuatan kebaikan mereka tidak ditulis bagi mereka, gitu ya. Baik. Hadza makna raf'il qalam. Ini yang dimaksud dengan marfu'un anhul qalam. Ya, atau maksudnya adalah laisa mukallafan bil amal, atau yang dikatakan dengan marfu'un anhul qalam, dia tidak diberikan beban syariat, gitu ya. Artinya sudah, karena dia tidak berakal, gitu ya. Sampai kapan? Hatta yufiqa, sampai dia apa? Sampai dia sadar, sampai dia kembali berakal atau kembali sadar, begitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan wad dalilu, adapun dalilnya gitu ya. Dan dalilnya nih al haditsu ya, sebagaimana dalam hadis rufi'al qalamu an thalathatin an-naimi hatta yastayqidha wal majnuni hatta yufiqa. Kemudian selanjutnya was-saghiri hatta yablugha ya, sampai hatta yablugha. Hadisnya adalah rufi'al qalamu ya, diangkat pena ya, an thalathatin dari 3 golongan. Ya, rufi'al qalamu diangkat pena dari 3 golongan. Yang pertama adalah an-naimi hatta yastayqidha gitu ya. Sebagian ada yang membaca an-naimu ya, nanti i'rabnya berbeda gitu ya. An-naimi hatta yastayqidha, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sekarang kita sedang bahas, yaitu apa? Wal majnuni hatta yufiqa. Begitupun diangkat pena dari orang yang gila sampai dia sadar, begitu ya. Maksudnya dia tidak diberikan beban syariat. Mereka bukan mukallaf, gitu ya. Tayyib. Kemudian selanjutnya apa? Wasaghiri hatta, ini sampai sini ya.
hatta yablugha. Dan anak kecil sampai dia balik, akil balik. Ya, kayak dia balik, kalau dia sudah balik maka dia menjadi mukallaf, diberikan beban syariat. Artinya tadi sebagaimana penjelasan para ulama, tuktabu anhu as-sayyi'at. Kalau dia sudah balik maka keburukan-keburukannya dia ditulis. Wa tuktabu lahul hasanatu, dan juga ditulis kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Begitu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah ats-tsalitsu at-tamyizu. Nah, syarat yang ketiga adalah at-tamyizu. Ini ya. Syarat yang ketiga adalah at-tamyizu. Baik. Walaupun ada yang mengatakan juga di sini ada ketika penjelasan al-akal ya, pensyarah yaitu orang yang mabuk juga tidak boleh ya, syaratnya juga harus ketika syaratnya itu harus berakal, maka orang mabuk juga nggak boleh. Ya, orang mabuk itu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, ya. Maka orang mabuk juga harus dia tidak pada saat itu akalnya hilang. Maka nanti kalau misalnya sudah sadar, maka dia wajib melaksanakan sholat gitu. Ini sebagaimana dijelaskan dalam syarhu syurutis salati wa arkaniha wa wajibatiha karya Syekh Muhammad Abdul Muhsin bin Badr begitu ya, atau Abdul Muhsin Al-Badr. Asal itu adapun syarat yang ketiga at-tamyizu. Syarat yang ketiga adalah tamyiz. Tamyiz itu apa? Orang yang bisa membedakan, atau umur yang memang sudah bisa membedakan antara yang bermanfaat dan juga yang tidak bermanfaat, atau yang berbahaya dan juga yang bermanfaat. Wadidduhu as-sigharu, dan lawan atau kebalikannya adalah as-sighar, itu masa kecil atau belum tamyiz. Ya. Nah, syaratnya adalah harus tamyiz. Dia sudah bisa membedakan antara yang yang bermanfaat dan juga tidak bermanfaat, sebagaimana penjelasan yang dijelaskan di dalam syarah-syarah para ulama. Nah, wahadduhu, adapun batasan tamyiz tadi ya, umurnya itu berapa sih kira-kira? Wahadduhu sab'u sinin. Ya. Adapun batasannya atau umurnya adalah usia 7 tahun. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya sudah 7 tahun, tsumma yu'maru bis salati. Kalau sudah 7 tahun, maka dia diperintahkan apa? Diperintahkan untuk salat. Ya, diperintahkan untuk salat. Adapun perintahnya di sini adalah perintah sebagai latihan bagi mereka. Dia diperintahkan untuk bukan dalam arti wajib secara hukum. Karena kewajibannya memang kewajiban salat bagi si yang belum tamyiz tadi, atau yang sab'u sinin begitu ya. Atau yang sab'u sinin itu baru berlaku ketika dia sudah balik. Perintah wajibnya begitu ya. Adapun yang di sini adalah yang dia masih sab'u sinin, dia yu'maru bis salat, dia diperintahkan untuk salat, itu sebagai apa? Sebagai agar anak tersebut ya terbiasa melaksanakan sholat dan melakukannya dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ini dijelaskan dalam syarhu syurutis salat wa arkaniha, ya, karya Syekh Abdul Muhsin Al-Badr begitu ya. Sebagaimana liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya di sini sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abnaakum bis salati li sab'in, ya. Perintahkanlah anak-anak kalian, gitu apa? Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, ya, ketika mereka berusia 7 tahun, gitu ya. Kemudian dijelaskan lagi, wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Ini kita dari sini nariknya. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Nah, ketika mereka berusia 10 tahun, ya, kemudian mereka meninggalkan perintah tersebut, maka pukullah. Nah, adapun dijelaskan oleh pensyarah yaitu pukulan dengan pukulan yang tidak menyakitkan, ya, pukulan didikan gitu ya, bukan malah kalau misalnya menyakitkan bisa jadi anak tersebut malah takut, malah kabur, malah gak mau sholat selama-lamanya, itu kan bahaya. Artinya pukulnya bagian di tempat-tempat yang memang tidak menyebabkan sakit begitu ya, atau tempat-tempat yang ya tidak berbahaya begitu ya. Kemudian Nabi SAW juga masih bersabda, wafarriqu, apa ini? Lanjutnya, wafarriqu bainahum fil madaji'i, ya, dan pisahkanlah di antara mereka apa itu, atau pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi kalau misalnya sudah 10 tahun itu dipisahkan, jangan bareng sama bapaknya, sama orang tuanya, begitu ya. Baik, itu dua syarat yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah harus berakal, yang kedua adalah tamyiz atau umur-umur yang sudah sab'u sinin, ya. Kemudian dia diperintahkan untuk sholat sebagaimana hadis Nabi SAW yang telah kita jelaskan. Baik.
Itu penjelasan dari kitab Syarhu Syurutis Shalah wa Arkaniha wa Wajibatiha. Ini dijelaskan dalam kitab lain ya. As-saghirul ladzi duna sab'i la ya'qil. Adapun anak kecil ya, yang dia di bawah 7 tahun ya, itu dia tidak berakal. Gitu ya. Lidzalika umirna an na'mura atfalana bis sholati li sab'in. Maka dari itu kita diperintahkan ya untuk memerintahkan anak-anak kita untuk apa? Untuk sholat ya ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Li'annahum qabla dzalika la ya'qilun. Ya, karena mereka sebelum 7 tahun tersebut mereka tidak berakal begitu ya. Nah, kemudian dijelaskan juga para ulama walaysa ma'na amrihim an taqula lahu sholli bas yalzamu min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iya an na'mura atfalana bis sholati an nu'allimahumus shalah. Maksudnya adalah untuk mengajarkan mereka sholat begitu ya. Baik, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.